나를 감동시킬 나의 move like that. 너만 아는 secret까지 bounce like that. 리듬은 뜨겁게 또 스텝은 가볍게 새까만 입은 가득히 터뜨려 보일게. 모든 게 꿈일지 몰라 far away. 널 비춘 music 어둠에 선명히 더 빛나. 끌린다면 뭐야 모두 별을 따라 타오르는 맘 전보라지듯 끝없이 벅차오르는 밤. Gimme that dough. Oh, tic tac toe. Gimme that, gimme that flow. Oh, 이미 너. Gimme that dough. Oh, tic tac toe. 불을 붙인 밤을 내게 throw. I know you got that boom. 나는데 하루 종일 like that. 가득해 이 느낌은 like that. 나는 feel 내 손끝을 따라 굽이치는 beat. 파고들어 in your face. 화려한 조명을 따라 run away. 나의 맘이 두 눈에 불꽃으로 빛나. 숨차게 펼쳐져. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Amini. Saya sekarang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Usaha Perjalanan Wisata. Nah teman-teman, di dalam minggu-minggu kemarin kita telah membahas tentang objek wisata yang ada di Palembang. Sekarang kita akan membahas tentang makanan khas Palembang. Nah, jika mendengar kata Palembang, mungkin teman-teman akan teringat tentang Jembatan Ampera sebagai ikon dari kota Palembang itu sendiri. Nah, lalu hal kedua yang akan tercetus di benak teman-teman sekalian adalah makanan khasnya, yaitu pempek. Nah, di depan saya udah ada pempek, tapi tunggu dulu, jangan salah paham, ini bukan konten mukbang. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang sejarah pempek dan jenis-jenis pempek kepada teman-teman semua, serta tempat untuk yang biasa dijadikan sentral untuk memesan pempek-pempek ini, dan juga tempat yang memiliki pemandangan bagus sekaligus teman-teman dapat mencicipi rasa dari pempek itu sendiri. Kita mulai dari sejarah pempek. Nah, ada banyak cerita yang simpang siur di antara masyarakat kota Palembang, khususnya tentang sejarah dari pempek ini sendiri. Ada yang bilang pempek ini udah ada sebelum zaman Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, ada yang bilang bahwa pempek ini diciptakan oleh orang Cina atau bangsa Tionghoa. Nah, jadi untuk meluruskan hal itu semua, saya akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman semua. Jadi, menurut sejarawan Palembang, bahwa nama pempek itu sudah ada sebelum dari dikenalkan oleh orang-orang dari Cina. Nah, jadi pempek itu sebelum dikenal dengan nama pempek, namanya adalah kelesan. Nah, kelesan ini dibuat nama kelesan karena cara pembuatan pempek itu dengan diulen atau dikeles. Nah, kemudian menurut opini pendukung yang menyatakan bahwa pempek itu telah ada pada saat zaman kerajaan Sriwijaya ialah terdapat pada menurut prasasti Talangtuo yang menyatakan tentang hasil-hasil dari bumi Sriwijaya, yaitu salah satunya ialah sudah terdapat pohon sagu dan juga terdapat pohon aren. Jadi sudah jelas bahwa material untuk membuat pempek yaitu berupa sagu dan juga ikan yang banyak terdapat di Sungai Musi, dan material untuk membuat dan juga bahan-bahan untuk membuat dari cukanya itu sendiri ialah dari gula aren dan juga rempah-rempahnya. Nah, sebelum
sebelum dikenal dengan nama pempek, jadi dikenal dengan nama kelesan. Nah, kelesan ini merupakan makanan rakyat yang belum dikomersilkan, tapi setiap rumah atau setiap masyarakat Palembang di rumahnya dapat membuat pempek. Nah, jadi pempek ini merupakan makanan keluarga atau makanan masyarakat yang memang disediakan pada berbagai acara. Nah, dikenal dengan nama kelesan ini dikenal dengan nama pempek setelah tahun 1900-an. Nah, dijadikan sebagai komoditi komersil yang dijual oleh masyarakat dari Tionghoa. Yang menjualnya itu ialah ape-ape ataupun dari atau sebutan paman untuk bangsa Cina itu sendiri. Jadi ape-ape itu jadi lama-lama dipanggil dengan nama makanan ini pempek. Nah, kemudian sumber kedua menyatakan nama pempek ini berasal dari suara yang dihasilkan saat kita sedang mengadon dan memukul-mukulkan adonan pempek itu sendiri, bunyinya pek-pek. Jadi nama dari pempek itu sendiri menjadi pempek. Nah, jadi pempek ini sebenarnya udah ada sebelum dikomersilkan oleh bangsa Cina. Tetapi ada riwayat juga yang mengatakan bahwa ada seorang kakek-kakek yang melihat hasil yang melimpah. Orang kakek-kakek ini merupakan keturunan dari Tionghoa, melihat hasil olahan ikan yang melimpah, kemudian menggiling ikan tersebut, kemudian menguleninya atau mengadonnya dengan tepung. Nah, jadi kalau menurut sejarawan itu pempek itu sudah ada sebelum dari dia dikomersilkan pada tahun 1990. Nah, kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari pempek itu sendiri. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis pempek yang mungkin sudah tidak asing di telinga teman-teman sekalian, yaitu pempek kapal selam. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyediakan ini pempek kapal selam. Nah, jadi pempek kapal selam ini bentuknya, teman-teman, tangannya udah dicuci ya. Nah, jadi pempek kapal selam ini bentuknya ya mengembung kayak seperti dompet atau kantung, dan kemudian di dalamnya terdapat telur atau kuning telur yang dimasukkan ke dalam adonan dari pempek itu sendiri. Kenapa pempek ini disebut dengan pempek kapal selam? Karena pada saat proses pembuatannya, karena adonan dan telurnya berat, jadi pempek ini tenggelam di dalam air, sehingga ini sedikit mirip dengan kapal selam yang berat dan berada di dalam air, tapi tidak memiliki hubungan dengan besi itu sendiri. Nah, kemudian beralih dari kapal selam, kita punya pempek kulit. Nah, berbeda dengan pempek yang dibuat dengan menggunakan daging ikan. Nah, pempek kulit ini dibuat dengan menggunakan limbah atau kulit ikan. Nah, jadi warna dari pempek kulit ini sedikit kehitaman karena dia dibuat dari kulit ikan itu sendiri. Nah, selain pempek kulit, kita juga punya pempek kerupuk atau pempek kerupuk. Nah, jadi pempek ini bentuknya memang seperti kerupuk, cuman dia memiliki tekstur yang basah. Nah, jadi pempek ini dikonsumsi dengan cara tidak digoreng, jadi hanya direbus saja. Nah, kemudian kita punya yang satu ini, mungkin teman-teman udah tahu, pempek lenjer, pempek lenjer. Ya, benar sekali teman-teman, ini adalah pempek lenjer. Nah, pempek lenjer ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pempek lenjer yang besar, tapi saya tidak menyediakan di sini. Kemudian ada pempek lenjer yang kecil dengan ukuran seperti ini. Nah, disebut pempek lenjer mungkin karena bentuknya yang memanjang seperti orang yang sedang selonjoran atau sedang meluruskan kaki. Nah, kemudian di sini kita punya pempek adaan. Nah, yang membedakan pempek adaan ini dengan pempek-pempek yang lain ialah bentuknya yang bulat, dan juga di dalamnya biasanya dimasukin bawang goreng, santan atau juga kelapa, sehingga pempek adaan ini jauh lebih gurih dibandingkan pempek-pempek yang lain. Nah, kemudian di sini ada pempek telok.
pempek atau pempek telur. Nah, pempek telur ini di dalamnya sama seperti kapal selam, yaitu isinya juga telur. Cuman pempek telur ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada kapal selam. Ya, pempek kapal selam, jadi yang besar disebut kapal selam dan juga yang kecil disebut pempek telur. Nah, kemudian kita berlari dari situ, kita punya ini. Teman-teman bisa tebak ini namanya apa? Ya, ini namanya ialah pempek pistel. Nah, jadi apa sih yang membedakan pempek pistel ini dengan pempek-pempek yang lain? Biasanya pempek pistel ini adonannya tidak dibuat dengan ikan, melainkan dari tepung-tepungan, tepung terigu dan tepung sagu. Nah, kemudian di dalamnya yang membedakan yang khas dari pempek ini ialah di dalamnya terdapat tumisan dari pepaya muda atau di sini disebut dengan sebutan tumisan kates. Nah, beralih dari situ, kemudian kita punya lagi ialah pempek tahu. Nah, pempek tahu. Jadi kalau biasanya ada adonan yang dimasukkan ke dalam tahu, ini tahu yang dimasukkan ke dalam pempek. Nah, biasanya pempek tahu ini juga bisa dibuat sebagai adonan dari model. Buat model jadi potong-potong terus dikasih kuah. Nah, terus beralih dari pempek tahu tadi, kita punya pempek panggang. Nah, bedanya dengan pempek panggang ini dengan pempek-pempek yang lain ialah pempek ini tidak dibuat dengan proses digoreng, tetapi dia dipanggang sehingga menghasilkan warna yang khas bekas panggangan. Kemudian di dalamnya dimasukin bumbu seperti ebi, cabai dan juga kecap. Nah, terakhir kita punya pempek belah. Nah, jadi pempek ini adalah pempek lenjer yang dibelah di bagian tengahnya, kemudian dimasukin bumbu-bumbu seperti ebi, kecap dan juga ada cabainya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang apa sih bahan-bahan yang penyusun dari cuka pempek yang terkenal kental dan juga memiliki rasa pedas, manis dan asin. Nah, teman-teman, di depan saya sudah menyediakan cuka yang biasanya dimakan bersamaan dengan pempek. Nah, jadi cuka ini bisa teman-teman lihat dia memiliki tekstur yang kental dan juga memiliki rasa yang khas. Nah, jadi cuka ini dimakan bersama dengan pempek itu sendiri. Nah, kenapa sih kalau misalnya teman-teman bikin cuka sendiri itu beda dengan rasanya sedikit berbeda atau tidak persis sama dengan cuka-cuka yang dibuat oleh warung-warung pempek di Palembang? Karena orang-orang Palembang memiliki resep tersendiri dan cara tersendiri untuk membuat cuka pempek. Nah, jadi cuka pempek ini dibuat dengan bahan yaitu bawang putih, kemudian cabai rawit hijau, dan juga gula aren, gula pasir, dan juga asam. Bisa juga menggunakan asam kabis atau asam jawa. Nah, jadi proses pembuatannya ini pertama kita memanaskan air, kemudian melarutkan cukanya, melarutkan gula aren dan juga asam ke dalam larutan yang sudah mendidih. Kemudian setelah semuanya tercampur, kita baru memasukkan rempah-rempah yang sudah kita haluskan, yaitu cabai dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, kemudian ada dua versi yang untuk pembuatan dari pempek itu sendiri. Yang pertama ialah versi yang mengatakan bahwa rempah-rempah dari pempek itu sendiri tidak perlu direbus lagi ke dalam ke dalam kuah dari pempek itu, karena cukup dimasukkan saja, diaduk-aduk kemudian didiamkan selama beberapa jam. Tapi ada yang lebih menyukai cuka pempek yang juga rempah-rempahnya direbus di dalam kuah dari gula aren dan juga asamnya tersebut. Nah, setelah itu barulah rempah-rempah tersebut dan hasil dari kuah tersebut disaring. Nah, teman-teman, ada beberapa destinasi yang memang pilihkan khusus untuk teman-teman untuk menikmati kuliner khas Palembang, yaitu pempek. Nah, jadi ada sebuah kampung itu sebenarnya ialah Pasar 26 di 26 Ilir.
tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, itu distrik tersebut, di sepanjang jalan tersebut banyak penjual pempek, jadi dinamakan menjadi pasar pempek. Itu terletaknya di 26 Ilir. Nah, jadi Ai membeli pempek-pempek di sini, Ai sempat berkunjung ke pasar 26 Ilir. Nah, kemudian tempat kedua, kalau teman-teman pengen makan pempek terus menyaksikan pemandangan dari Sungai Musi dan Ampera, teman-teman bisa datang ke Benteng Kuto Besak, dan juga di pinggir-pinggiran Sungai Musi itu terdapat para penjual pempek yang menjual pempeknya di atas sebuah perahu atau kapal yang memiliki atap seperti bentuk perahu kajang. Nah, jadi di sana ada semacam rumah makan yang khusus untuk menghidangkan pempek. Nah, teman-teman bisa makan pempek dengan menyaksikan pemandangan. Nah, tempat ini lebih menarik lagi jika teman-teman datang pada malam hari, karena kelap-kelipnya lampu dan orang juga wisatawan juga sudah ramai menempati tempat tersebut, sehingga lebih terasa nuansa-nuansa dari Sungai Musi tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat Ai sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada salah-salah kata dan juga salah penyampaian ataupun salah dalam beberapa sumber dan juga sejarah. Ai mohon maaf atas semua itu. Mungkin sekian yang dapat Ai sampaikan. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Cinta aku terpana, pesona Indonesia.